Oke, jumpa lagi bareng kita di sini Arafik, anak Raja Speak barengan gue Moritz Kansil dan rekan gue. Dan 2 hari bergas. Oke, ada bintang tamu nih ya. Iya, ini kali ini wah spesial banget kita bro ya. Lo bisa lihat di belakang sini nih. Wah, gila. Parah. Iya. Ini proyekan gokil. Tapi kenalin dulu dong siapa nih? Bang Tony Struto. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak Ini apa-apa juga deh. salah satu Iya, ini salah calon. calon. Iya, Lu masa tahu nggak depan Tony ya. Struto siapa? Yang belum tahu, lu jelasin yuk. Skater profesional Indonesia. Nah, Lu coba lihat Instagramnya, lu bakal wah gila sih. iya. Ini- Pokoknya ini gokil. Gua sih begitu ditawarin sama Bapak Mauris ini, Nah, mau nggak sama Bang Tony Struto? Ya mau lah. lu pertama kali denger gimana yuk? Pas gua share, lu ngeliat, lu Nggak sendiri gini, gimana? jujur Bang, gue Iya. sih awal-awal kayak pernah denger namanya, tapi gue nggak tahu. Tapi kayak familiar. Familiar ya? namanya udah umum. Tapi gue nggak tahu siapa gitu. Tapi lo nggak tahu. Pas gue lihat Instagram, oh benar, berarti emang benar orang disebut-sebut nih karena emang skater gitu. Iya. Padahal gue biasa aja sih. Enggak, tapi ini emang lu fokus di sini aja kan, Mas ya? Fokus di skateboard aja kan, gak ada kerjaan lain lu. Skateboard Iya. aja nih pokoknya nih. Iya. Dunia lu dari skateboard. Dunia gua untuk sementara ini masih di skateboard. Oke, jadi mulai dari kapan Om Tony ini mulai pertama kali deh skateboardan? Kenapa? Skateboardan. Umur berapa? Umur berapa? Terus bisa masuk ke dunia pro itu di tahun berapa? Terus bisa sebesar kayak sekarang punya sekolah skateboard. Gitu. Iya. Mulanya. Asal mulanya main skateboard itu dari tahun 97. 97. Gue SD itu ya. Iya. Start pertama kurang lebih tahun 97. Pertamanya main di rumah dan akhirnya memberanikan diri main di Senayan. Oh, Oke. di rumah dulu. Jadi Iya. Iya. Biasa anak-anak zaman dulu kan Iya. gitu. Iya. Jadi wah anak-anak Senayan jago-jago banget nih bilang gitu. Gua Senayan mau masuk skateboard ke nih sana ya? iya. Masuk sana minimal harus bisa lompat dulu nih, misalnya bisa Oke, ollie kayak bisa apa ollie kayak lah ya. trik ya gitu. Standar trik pertama tuh ya. Iya, standar trik pertama tuh kan ya lu bisa lompat lah di atas papan skateboard. Oke. Terus habis itu board slide, Oke. berjalan di atas papan gitu loh. Oke. Maksudnya berjalan di atas besi. Ya, dia just slide. Oke, gitu. slide ya. Ya, dari situ mulai berinteraksi, terus mengikuti komunitas yang ada di Senayan Skateboard Oke. sampai sekarang sih masih. Sampai gitu. sekarang masih. Oke. Tapi semenjak ada di Senayan Skateboard tuh mulai kebuka gitu loh. Oh seperti ini loh Dunia main skateboard. Dunia Oke. skateboard tuh seperti ini. wawasannya di situ dapat wawasan tuh ya. Iya, kita banyak wawasan di sana. Mulai teman baru, terus Ilmu banyak, baru otomatis ya Bang ya. ya ilmu baru, informasi yang cukup update yang ada di peskateboardan di Indonesia maupun internasional sih. Biarpun itu telat, gitu. Iya. Karena majalahnya juga telat datangnya Iya. ke Indonesia waktu zaman Benar. dulu. Benar. Ya, dari situ mulai deh latihan bareng sama mereka di Senayan. Terus akhirnya kita sempat diundang tuh ataupun mengikuti event-event yang diselenggarain ya sama beberapa komunitas kayak di Bandung, beberapa lainnya ya dari situ mulai deh, wah ini ternyata main skateboard tuh ada Peluang menjanjikan. peluang menjanjikan dan menjadi wah ini bisa kalau kita seriusin belum banyak nih skater-skater di Indonesia Oh, gitu. era itu. Era itu ya. Ya, benar. hanya sebeberapa orang Iya. karena beberapa cuma hanya ada di Bandung kalau nggak salah, Jakarta dan Bandung. Oke. Oh, jadi belum Masih semua kota terfokus. Indonesia belum ada tuh. terlalu Belum rata terfokus. nih. Belum rata. Wah, hanya kota-kota besar mungkin ya. Iya. Ya karena yang Jakarta, Bandung, punya- Bali udah dong. belum juga Bali? belum terlalu terekspos. Gokil. Iya, jadi yang baru terekspos itu hanya Jakarta dan Bandung waktu itu. Era itu. Karena di Jakarta itu udah ada beberapa kayak skatepark gitu. Oke. Iya. Dan Bandung pun termasuk skatepark yang paling lama di sana ada juga di sana kayak di
di Taman Lalu Lintas kalau nggak salah di situ. Itu masih ada sampai hari ini. Udah berubah kayaknya. Oh, udah berubah. Berubah Oke, alih oke, fungsi. Oke. Masih tetap taman tapi berubah alih fungsi. Iya. Di situ mulai berkembang lah mungkin dari tahun 95 sampai tahun 98 gitu udah sampai 99 itu udah mulai tuh. Oke. Ada geliat gitu kan. Akhirnya fokusin main skateboard terus sampai gua mengalahkan kuliah ya. Untuk tetap fokus iya, gitu. Gokil. Oke. Tapi gini. Tapi kuliah kelar nggak? Kelar. Kelar juga. Iya. Gokil. Tuh ya, jadi gini, apapun yang lo suka ya, hobi, tapi pendidikan tetap nomor satu ya. Iya benar. Harus seperti itu. Iya. Karena Om Ton juga kayak gitu, Iya, dia benar. tetap selesai. Jadi Selesai. bukan lantas gue senang skate, udah biar aja sekolah pasin, udah Iya. juga ya. Pendidikan Pendidikan yang tetap utama ya, Tetap utama. Ya. Nah, walaupun akhirnya memilih jalan hidupnya di skateboard. di skateboard. Wah, itu sih keren sih. Iya. Itu keren. 99 mulai gue ngikuti beberapa pertandingan yang mulai di kelas pemula, terus Turnamen itu. turnamen. Dari lokal pertama. Dari lokal ya. Lokal dulu. Lokal, terus masuk ke nasional, Nasional. sampai internasional. Gokil, keren. Tangan dulu dong. Gokil. Dulu kan skate park itu nggak banyak ya. Iya. Berarti bisa dibilang mulainya dari street dong, jalanan. Iya. Dong? Jalanan, Nah. iya benar. Dari street, Gokil. dari street dulu. Emang Iya. nguasain flap dulu lah ya. Ya sebenarnya itu gimana ya? Flat track tuh wajib. Keterbatasan Iya, sebenarnya. keterbatasan karena emang nggak ada Karena kayak nggak ada gini ya. skatepark gitu. Nggak ada Dulu kayak di gini. Senayan belum ada. Dulu ada, cuman hanya bertahan kurang lebih sekitar 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nah, akhirnya tutup. Oke. Ya akhirnya kita balik lagi ke jalanan gitu. Mainnya hanya box dan rel gitu. Oh, Itu apa menyediakan sendiri atau memang sudah ada disediain itu kayak rel-relnya segala macam. Anak-anak patungan nih Iya komunitas. patungan kurang lebih Oke. kayak gitu. Gokil. Berarti ikut ngerasain ngerintis itu ya? Ya kurang lebih ya. Ikut ngerasain ngerintisnya. Oke, Rintis. kalau boleh tahu eranya Om Ton siapa aja tuh? Yang sampai sekarang masih kayak Om Ton juga? Apa yang lain udah pada enggak gue nyerah nih. Nyerah iya. Iya, udah gue kerja aja deh. Era gue siapa ya? Siapa? Dolar. Ya masih ada Dolar, masih ada Rico Dolar Pramono. senior apa bareng? Dolar tuh kalau nggak salah senior. Senior ya. Kalau Om Rico Pramono itu senior tuh. senior juga. Johan tuh senior. Oke. Terus Naren, Tony Ambon, Naren. Maskom, Roni. Naren Itu seumuran. senior. Senior. Seumuran karena dia yang lebih lama main skate. Oh, lebih duluan lah Lebih ya. duluan. Oh, oke. Soalnya kan Naren sendiri kan larinya ke fotografi kan. Iya, sekarang. Larinya lebih ke sana sekarang. Iya, benar. Nah, apakah dari pengalaman Bang Ton nih, karena dulu di jalanan susah banget dapat skatepark, ini memotivasi untuk membangun ini gitu? Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Kira. yang Fasilitas-fasilitas yang kayak gini, lihat ha? seperti ini ya. Ha? Itu ya alhamdulillah baru tercapai di tahun ini, di akhir tahun ini dalam kondisi Covid gitu. Berani orang investor ya. Berani nih orang kayak gini nih. Ada aja gitu maksudnya. Mungkin kalau era Om Ton kan Iya. orang mikir dong. Mikir, Iya. apa sih Oh, skate ngapain nih, gak ada duitnya nih. Iya, Iya. skate-skate Iya. di sekolah. Iya, benar. Kalau sekarang orang mulai berani nih. Berani. Invest tuh kayak ibaratnya. Iya. Apa ini semua Om Ton yang bangun sendiri nih? Iya. Apa? Wah, ini sih gila sih. Ini passion yang benar. Gimana ya? Niat, men. Tapi ini Tapi kita niatnya positif. Ini investasi kita selama dalam pengajaran gitu loh. Oh iya, ngomong-ngomong kalau yang belum tahu, ini pemilik sekolah skateboard Skate. juga. Iya. Oh. Pertama kali nggak sih? Kalau salah koreksi Iya. ya. Pertama kali. Ya. Pertama kali di Indonesia. Gokil. Ini sekolah di sini atau bukan? Bukan, kita based on-nya di waktu itu di Taman Mini. Oh, Taman Mini. Jadi Bisa tahun diomongin 2009. nggak, Om Ton, di mana aja sekolah-sekolah yang Infoin mungkin ya. kalau yang Betul, baru betul. nonton di podcastan kita jadi tahu nih di mana iya. aja sih bisa datang. Kita tuh sudah ada di BSD Science Park, tapi untuk sementara ini lagi tutup. Covid. Oh, Sensia Park BSD. Ya, Oh ya, tahu-tahu. Lagi udah mulai dibuka kembali itu di Taman Mini. Soalnya saya pernah jatuh di situ, Bang. Oh gitu. Main sepatu roda, jatuh di situ main sepatu roda. Tadi podcast tinju, lu jadi petinju. Sekarang tiba-tiba lu kayak gimana sih? Hobi lu pindah-pindah. Ini hobi kayak dia satu. Udah lu mancing aja, mancing. Awet, men. Terus ada di SDC.
SDC. Saintia Spare Oh, Part, iya, tapi iya. dalam Iya, iya. Oh enggak, ini yang proses. tadi BSD. Oh, yang gue Lu jatuh salah. SDC, yang gue jatuh di SDC. Oh, SDC. Iya. Jadi Lu itu Gading dibuka. Serpong. Itu udah dibuka, iya. Iya, Gading Serpong. Itu dibuka, Bang. Serpong. Udah dibuka. Gading Serpong. Kita ada tempat lah di sana gitu. Oke. Terus BSD Racing Park, Oke. terus di sektor 9 Taman Mini. Sektor 9 bentuknya begini juga apa enggak? Enggak. Semi permanen aja Semi sih. permanen. Oke Buat sih. sementara gitu loh. Keren Sektor sih. 9. Saya punya cerita Bang yang di SDC itu. Jadi kan dulu saya kecil suka main sepatu roda nih. Iya. Wah, lihat anak-anak main sepatu roda kecil-kecil lah. Terus Iya, iya. keren banget. Wah, nyewa ah. Nah, ternyata kan di sana kan namanya tempat sewaan ya. Sepatu rodanya tuh nggak bener lah gitu. Iya. Nah, oversize Iya, atau enggak ya kan? overexcited juga kan. Gue lari set, masih bisa nih. Iya. Pas mau rem, gue lupa kan kalau gue dulu sepatu roda nggak begitu modelnya. Iya, iya. Jatuh gue sampai ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Terus gue jatuh, kenceng banget. Terus Lu nggak pakai helm lagi? enggak, terus gue langsung Wah. berdiri. Jatuh biasa. Terus gue pergi ke belakang gini, sakit banget. Tapi ada kenangan yang gue rasain sih. Jadi masuk ke arena gitu kan. Namanya apa sih Bang ya? Arena ya? Iya, Apa? skatepark. Skatepark. Parknya ya, masuknya ya? Iya, skatepark. Parknya. Terus ada anak kecil, tanya istri gue tuh. Mhm. Bang, dari mana? Enggak nih baru main. Lama banget Tris, jadi gue sebenarnya minder karena Oke, anak oke. kecil kan. Nah, Ternyata langsung gue dikasih salam gitu. Gini Bang, salamnya Bang. Set. Wih, ada tandanya ya. Dan itu hangat sih suasana. Jadi Iya, buat emang, kalian yang emang. misalkan merasa aduh gue pengen belajar tapi minder, jangan, itu asli. Wah, Aslinya banget mereka deh. punya ini apa kedekatan Iya, sebenarnya. jadi gue Kalau- disupport Iya. walaupun anak-anak kecil gitu. Ah. Jadi nggak ngerasa malu Bang. Nah, Iya, apakah benar. lingkungan itu yang memang sama sejauh ini yang Bang Tony rasain ya? Di setiap komunitas skater ataupun yang olahraga yang Bang Tony bangun nih, seperti itu nggak dibentuk seperti itu nggak nuansanya? Jadi Iya, orang baru kurang- di support gitu. benar. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin setiap komunitas seperti itu ya. Hmm. Karena skateboard itu salah satu olahraga ekstrim, berbahaya. Oke. Dan disitulah kenapa sekolah skate ini terbentuk gitu loh. Hmm. Jadi awal mulanya itu kan 2009. Oke. Setelah adanya skatepark di Taman Mini di Green Oke. Park. Dan banyak dari orang tua murid gitu atau ada orang-orang tua yang merasa khawatir kalau anaknya itu bermain skateboard tanpa ada bimbingan. Oh, iya, oke, iya. oke. Nah, dari Jadi situ tetap tuh- ada pengawasan lah ya. Iya, Harus ada- diawasin. Nah, dan kebetulan juga waktu itu kan belum ada banyak seperti itu. Terus akhirnya gua memberanikan diri untuk yaudah, yuk gua coba membuka tempat Oke. pelatihan kursus skateboard. Ini di inisiatif Indonesia. pribadi ya. Nggak ngikutin siapa, ini bener-bener datang dari hati sendiri nih. Pengen Iya. bangun satu Iya. komunitas sekolah yang emang bisa ngebimbing anak-anak main dengan safe. Iya, benar. Oh. Jadi intinya sih waktu jadi waktu itu kan sempat jadi atlet ya. Oke. Jadi atlet sampai 2005 2006. Nah, Start jadi atlet tahun berapa? 99. 99 udah jadi atlet yo. Lu 99 ngapain? Gua 99 Ya main gaplek lu gua di gang lu. Iya dari 2000 tunggu bentar. 99 ya? Gila 97 dia main. Heeh. 99 udah jadi atlet cuy. Iya, karena kan kalau gue bilang 2 tahun gokil. karena belum terlalu banyak orang. Nggak banyak orang yang Nggak banyak tahu. orang 12 tahun gua, umur 12 Belum. tahun tuh. Enggak, gua Enggak saya Bang, Oh, maksudnya 12. masih Umur 12 tahun. 12. kalau gua kan udah masuk kuliah waktu itu kan. Oke, oke. Baru-baru. Berarti udah cukup telat dong kalau Pak Tarsi Cukup itu telat. mulainya. Mulainya cukup telat. Oke, tapi Iya. nih satu hal yang menarik menurut gua. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga ya. Kenapa sih seruntul? Oh, iya Iya nggak? bukan nama asli Bang. Bukan. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Lu kalau lihat nama aslinya keren beda nama aslinya. Oh. Iya, kayak gue ibaratnya Moritz Kansil. Cuman kalau anak tongkrongan gue taunya kalau yang bener-bener deket sama gue nih, Sangir, Ngir. Nah, itu nama tongkrongan gue. Iya. Ibaratnya kayak dia nih, ya gue temen deketnya gue tahu nama asli. Cuman Iya. kenapa sih Tony seruntul? Kenapa ada image itu? Branding image itu diciptakan sendiri atau emang dari tongkrongan? Dari tongkrongan. Nah, sama kayak gue Sangir tuh dari Oh, tongkrongan. Gitu. Karena gitu. kalau gua main itu emang beda banget sama yang lain. Kalau yang lain mainnya ya Aman. aman. Main aman. Main aman. Tapi kalau gua kan mainnya yang gua harus beda sama yang lain gitu. Ah, Kalau gitu. lu Pakai mau- seruntulan ya. Iya. Oh. Jadi kalau lu
mau maju ya udah lu melakukan suatu hal yang apa namanya harus beda sama Iya, orang lain. iya. Nah, Bang bisa cerita nggak teknik apa yang merupakan signature lu gitu? Ada nama tekniknya nggak? Iya. Tekniknya ya mungkin di mana ya? Andalan Ya, lu deh. Andalan lu. gua waktu itu sih Andalan lu. terbang sih ya. Wah, Harus oke. disebut Oh iya. fly. Gue inget itu di Bali dia ngelompatin mobil cuy. Iya. Gue inget dia Gila. ngelompatin mobil. Berapa mobil, Bang? 2. 2 mobil cuy. Gokil. Buset, lu mah biji Iya. lo copot. Lu pasti udah norak lu pasti. Kalau ini 2. 2. Tapi nih itu ada latihan khusus nggak? Apa emang lu nekat aja? Oh enggak nekat gua. Karena itu Ada emang perhitungan harus- dong. Ada perhitungan. Tahu dan jatuhnya. Udah dipersiapkan. Jadi Dan lu tahu nggak- jatuhnya kan? Iya, udah tahu. Jatuhnya seperti apa? Sebelum gua mau lakuin hal-hal yang berbahaya, itu gua udah harus persiapin dulu diri. Oh, Udah- jadi udah udah- tes and trial nih. Iya, udah Nggak sembarangan PC dulu. lompat, nggak Iya, sembarangan. Makanya Makanya otot kaki dulu bikin segala sekolahan. macam. Jadi nggak jadi pas lu mau show atau udah mau action, ya lu udah siap gitu loh. Impactnya itu udah tahu Itu teknik-tekniknya. dipikirin nih gue. Nah, ini Bang nyuruh saya pakai susuk aja susuk. Enggak, katanya beli cincin aja katanya tekbal. Anjing tekbal. Nah, Gila lu. Nggak ada yang instan, men. Enggak ada instan ya? Kalaupun dapat tuh laki. Tuh, semua juga melalui proses. Proses. Ya, nikmatin Betul. prosesnya. Iya. Jadi lu Kayak gitu. jangan takut lah proses. Nah, untuk insiden apa yang terparah yang perlu alamin, Bang? Nah, Ya alhamdulillah sih sampai sekarang ya masih ankle ya. ankle mah biasa lah. Ya, seperti Tapi itu. patah-patah apa? Alhamdulillah Nah, sih. tapi gua kan lihat di Instagram lu, Bang ya. Iya. Ada ini loh yang kejadian teman lu jatuh, terus akhirnya kalian komunitas menggalang dana tuh. Ya. Yang itu kenapa sih sampai kepalanya harus dioperasi atau apa ya? Di Instagram tuh ada salah satu anggota komunitas yang Ya, jatuh. ya. Itu memang sepeduli itu ya teman-teman komunitas ketika ada yang jatuh saling support sampai segitunya ya menggalang dana gitu. Iya. Ya emang seperti itulah komunitas. Gila. Jadi Gila ya, support- solid ya. Solid. Solid. dan itu pun kita sudah punya organisasi juga sebenarnya. Ada organisasinya. Iya. Lo dengerin organisasi ada di mana aja, mungkin kalian bisa gabung juga di kota-kota mana ya? Iya, benar. Kayak gitu. Di mana aja Om Ton? Namanya dulu ya, nama Nama komunitasnya apa? namanya kotanya Nama mana aja. komunitasnya apa, kotanya di mana aja. Mungkin rekan-rekan yang di sini di Arapik bisa join ntarnya. Iya. Kalau komunitas kita yang sudah legal itu namanya Komunitas Indonesia Skateboard Indonesia atau Skateboard. sebenarnya KIS. KIS. Iya. Itu legal. Legal. Berarti disahkan sama pemerintah. Iya. Mereka support seenggak-enggaknya. Iya, sudah berbadan hukum dan Ada badan hukum ya? Udah Nggak sembarangan tuh. Gokil. Gokil. udah bersertifikasi akreditasi nasional. Besar. Seriusan? Iya. Jadi nggak sembarangan cuma bentuk-bentukan aja lah. Enggak. Gitu. Oh. Iya. Iya. Join benar. deh tuh. Ya kan yang Iya. penasaran. Kotanya bisa sebutin nggak Om Ton? Di mana aja? Kita sudah hampir punya 28 provinsi. Kurang Wah, lebih. Baru gua udah begini. Mana Bang? Kalau kalian begini, Kirain 28 empat ya. provinsi. Kirain 4, tapi 28 gitu. Dapat gua. Kurang lebih ya. Terus sudah masuk sekarang udah mulai masuk ke kabupaten. Jadi Kabupaten berjanjang. Jadi Oh, dari gitu. pusat, provinsi, kota, Hah? kabupaten. Wah, ini sih gede banget ya. Kita Udah, juga gila mau sih. dong kalau diundang ya. Tiap Mau, eventnya kita ngeliput juga kita mau ya. Iya. Maksudnya mau ini Bang. Mau banget kita. Bikin Gede banget cuy. Mau bikin suatu cabang baru katanya sambil main gitar sambil main skate Iya, namanya lagi olahraga gitu. gitar sambil main skate kayak apa ya? Enggak goblok juga. Kok goblok sih. Iya. Gila. Soalnya kalau di organisasi ini kan terbentuk karena itu tahun 2009. 2009 berarti 11 tahun udah. Bukan. 2019. Oh, baru 2019. tahun lalu. Iya, tahun 2018. Maaf, 2 tahun 2018. lalu. Ya, 2 tahun lalu. Oke. Di mana waktu itu kita tidak punya ada suatu tempat bernaung. Oh. Komunitas kita tuh oke. tidak ada tempat bernaung. Oke. Sekarang waktu itu kita sempat ditanyakan sama beberapa lembaga. Jadi kita mau komplain Oke. sama masalah skatepark, terus masalah atlet. Sekarang kita ditanya, kamu dari mana? Oke. Oh misalnya, oh kita dari komunitas A.
Oh, siapa ketuanya? Oh, Sampai ditanya ketuanya. kayak gitu. Iya. Oh, ketuanya ini. Mana surat yang menyatakan bahwa si A itu adalah ketua komunitas? Gila berat banget iya ya. kayak Ribet loh. ribet Mana legalitasnya? Apa kayak gitu? kita mau latihan gitu ya. Iya. Ya, karena itu kan udah menyangkut lembaga antar lembaga. Oh. Lu istilahnya mau mengajukan proposal ke lembaga pemerintahan Untuk tanpa ngadain ada legalitas kejuaraan. atau mengadakan kejuaraan, pasti ditanya ketuanya siapa, komunitasnya siapa. Sampai kayak gitu ya? Ya Gua baru tahu loh. Ya sekarang gini, gue Gua ngasih baru tahu. proposal ke lu Ah. punya perusahaan lu siapa? Punya lu. Oke. Oke, Ah. lu nama perusahaan lu apa? Iya. Iya kan? Mana SK-nya kalau itu ada perusahaannya? Baru Oke. legalitas. Ya orang mau ngasih duit 1 miliar kalau lu Mikir ya. mikir kalau misalnya gua kebun ini ya, gua ada rumahnya di situ segala macam, mana administrasinya segala macamnya, legalitasnya nggak ada, sertifikat gak gua punya ini segala macam, Oke. surat-surat nggak ada, lu mau ngasih duit 1 miliar? Mikir, nggak mungkin lah. Oh, Coba- sampai sejauh itu ternyata. Siapa ya? kamu yang bawa? Morris Kansil. Saya langsung catat PP banget. Anjing. Kenapa ya? Lu punya legalitas nggak? Mana punya surat? Iya. Ada di WA doang. Iya, Ya, aduh. Fiktif ya. Fiktif. Surat orang ngambil di Google beda anjing. Nah, Bang, prestasi Bang. Yang Iya. prestasi resmi ya, yang diakui sama nasional maupun internasional. Internasional. Internasional udah kemana? Nasional udah ngapain aja? Kalau nasional sih di era tahun 2000-an ya, Mm-mm. terutama itu dari tahun 99 sampai 2005. Itu ya alhamdulillah masih megang lah juara 1 sampai 3 nasional. Oh, gokil. Sampai di 2005 itu udah nggak boleh ikut tuh ya. Udah lu mulu orangnya. Sampai gitu nggak? Sampai gitu Enggak, Oh, kayak bukan gitu. karena Karena itu. udah mulai ada kayak skateboard kan berkembang. Regenerasi. Jadi regenerasi. Oke. Terus Oke. abis itu trik-triknya dan anak-anaknya juga udah banyak yang bisa dilihat gitu. Oh, oke. Sedangkan waktu itu kan umur gue juga udah cukup lumayan tua lah. Oke. Kalau gue ngeliat bahwa wah, untuk ukuran umur 30-an atau 28 itu untuk tetap stay di sini untuk cuman berlatih kayaknya untuk sekarang kayaknya nggak mungkin gitu. Oke. Jadi akhirnya gue banting setir tahun 2006 ya 2006 lah ya kalau nggak salah gue ya kerja gitu loh Oke. di suatu perusahaan gitu loh, Yang nggak jauh dari kayak nggak gini. jauh-jauh dari ini ya Oh, karena di itu ada salah ya sponsor gue nawarin kerja yuk di tempat Oh, ngantornya gua. nih, ini Ngantor ngantornya. gitu. Oh, oke. Tapi di situ ngantornya lu ngurusin skateboard muda dong pastinya. Iya. Endorse sebagai endorsement Iya, gitu kayak sebagai gitu. endorsement, sebagai tim manajernya, Oke. Eh, Tim atlet lah. tim atlet. Oh, lu dipercaya untuk pegang itu. Iya, benar. Gokil sih. Dan jadi coba merekrut gokil. beberapa atlet-atlet yang berprestasi, kayak dulu tuh megang ada Arif Tole, Heeh. Bung D, sama si Pevi Permana, Oh, Bandung tuh ya. Bandung. Mana ya? Iya. Nah itu 3. Terus akhirnya berkembang lagi ke Southeast Asia. Wih. Itu ada Firdaus, Hmm. terus Asher, terus sama yang dari Filipina kalau nggak salah. Oh, Udah gitu. lama banget sih itu. Wah, Iya, sempet Ya megang kan juga. tuh, ini bener. Gua beruntung Yo. banget sih bisa datang ke sini nih. Ya, Oh iya. Kita perdana loh. Diundang gila lu. Ini kita lagi di daerah Bintaro. Heeh. Iya. Ya. Namanya apa Bang ini, Bang? Di Sektor 1. Sektor Extreme Park. skate park ya. Ya, Sektor Iya. 1 Extreme Park. Kapan bakal perdana dibuka? Insya Allah kalau nggak ada kendala itu awal Desember udah kita bisa Oke. beroperasi. Boleh kita diundang ya buat Iya. opening. Makasih. Kita bakal liput juga nih kayaknya. Makanya tadi pas tanya mau di mana nih tempat sini aja udah. Ini sejarah nih. Iya benar. Mungkin lo besok liat nggak begini nih. Benar. Iya. Nah, ini bener nih komunitasnya. Lo Wawan Cemen, dia dari Cimone. Anak skater juga dia dari siapa Wawan Cemen Cimone. Dia gila lo. Anak street kayaknya. Gue liat Iya. papannya udah usah. Bener. Kalau ini beneran skateboard cuy. Pro skateboard ya benar, pro. Kayak Tony Hawk ya sama lah ya. Iya kan? Sama dong, sama-sama. Ya kan masih Iya, di situ. Ya, Mainnya masih di situ, Iya. udah skateboardan aja. masih udah. main di situ. Masih main. Tapi gue harus ya yang Ah. gue takjub tuh ya di Instagramnya nih ada video anaknya. Anaknya boleh kenal nggak Bang? Siapa Iya, namanya? iya, Umurnya iya. berapa? Oke. Sini ke. Sini. Yuk sini yuk. Gua sih- Wah, ini umuran anak gua loh. Iya. Gue pas lagi gokil. Wah. Itu Itu siapa namanya? Siapa namanya? Keke. Keke. Umur berapa, Ke?
6 6 tahun. Tahun udah terbang-terbangan. Lu coba lihat Instagramnya Bang Tony Seruntul ya. Iya, Iya. Tony Seruntul lu cek deh, dia mainnya gimana. Ah. Gila sih. bener. Wah, udah biasa aja. Bang itu sih untuk umur segini sih balancingnya udah luar biasa loh. Naik turun begini udah kayak Iya. Iya. Jadi emang di tempat kita tuh fokus untuk pengembangan dan pendidikan pelatihan skateboard tuh sejak usia dini. berapa tahun Bang boleh bergabung berapa tahun? Udah bisa mulai dari 3 atau 4 tahun. Berarti seumuran anak gue udah bisa main. Iya, udah iya. bisa main. 3 tahun. Jadi gila ya. 3-4 tahun kita sudah coba kenalin area skatepark, turun dari berbagai obstacle, Oke. tapi belum terlalu ya, maksudnya kita belum bisa hanya memperkenalkan dulu ke mereka, nanti pas umur 5 mau masuk ke 6 dah mulai deh. Nah, ada boleh nih Bang. penyesuaian. Kan pasti ini ada orang tua yang termasuk gue yang tua muda gitu ya. Iya. Tak mungkin pengen anak gue tuh bisa skate olahraga ekstrem tapi khususnya skate ya nih ya. Iya. Nah, Kira-kira apa sih ya? Diapain sih anak gue sebenarnya pas masuk sekolah skate? aman diapain nggak sih? Aman nggak sih gitu? Aman nggak ada equipment tertentu Ya nggak? boleh nggak kasih itu? Iya. Harus wajib nggak tuh? Ya itu untuk kelas dasar atau basic itu emang diwajibkan Oh, untuk tuh. memakai Jadi jangan takut, full ya? protector, Oh, mulai oke. dari helm, pergelangan tangan, lutut dan sikut. Aman banget tuh. Terus untuk gerakan-gerakannya dipandu nggak sih? Ada yang megangin nggak sih sebenarnya untuk awal-awal gitu? Iya, kita kan udah punya modul dan kita udah punya program dan sertifikat. Jadi itu mulai dari kelas basic, nanti masuk kelas pemula nanti masuk ke intermediate dan advance. Jadi standarisasinya ada ya? Ada standarisasinya. Gila ya? Basic Kepikiran itu lo gokil. apa, terus pemula tuh seperti apa, segala macam tuh udah kita udah punya programnya. Jadi buat kalian yang orang tua muda, orang tua tua kayak yang anaknya pengen ikutan. Iya. Om Tan mungkin bisa share nomor teleponnya, bisa kontak kemana kalau mau Ya, gabung. bisa langsung kontak ke IG kita aja, di sana ada Oke. kontak adminnya. Hah? IG-nya Tapi di Green Skate Lesson. Green Skate Skate Lesson. Lesson. Nyambung tuh ya? Iya. Green At Green Skate Skate Lesson. Lesson. silakan DM aja. DM. Enak saya mau ikut gimana ya? Ya. Atau mau tanya juga boleh, Bang. Ya boleh Iya. tanya-tanya. Jadi Benar. intinya gini, banyak beberapa dari teman-teman ataupun orang tua murid menanyakan safe nggak sih main skateboard Ya, betul buat safe Oke, anak-anak? pasti, iya, benar. pasti. Ya, salah satu metode yang kita ajarkan ke murid-murid bahwa main skateboard itu pertama lu atau anak-anak tuh nggak boleh namanya takut. Oh, Jatuh. hilangin dulu takutnya dulu. Pas. Iya. Jadi Benar. sebelum kita melakukan suatu hal, apa yang kita takutin itu kita harus kuasai. Lawan ya. Hadapi Kita dan harus lawan. Ya. Hadapi dan lawan. Gimana lawannya? Kalau lu takut jatuh, ya udah bertindaklah seperti orang jatuh. Sampai lu mengetahui di mana Setelah jatuhnya. teknik jatuhnya seperti apa. Nanti kita ajarkan di sana mulai dari belajar jatuh dari flat, bank sampai nanti ada di sini bisa dilihat di IG kita tuh banyak pelatihan-pelatihan kita mulai dari alat-alat yang sederhana sampai yang paling tinggi. Gokil. Oke. Ada stepnya Iya. berarti. Ada. Jadi nggak sembarangan. Lu baru belajar turun ya dari sono. Yang Saya itu- liatin. Iya. itu mah nekat. Itu mah Nggak boleh. berbahaya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Sekarang aja kita tanya Mencelakai. testimoni. Ini udah dari kecil gimana? Oh iya. Oke, Oke. takut nggak sih main skateboard? Enggak Takut. Wah. Pernah jatuh nggak? Pernah jatuh nggak? sering ya. Sering. Jatuh gokil. Tapi nggak Gokil. ini ya, nggak kapok main skateboard. Kapok nggak? Seneng nggak sih? Seneng nggak sih? Ngomong dong. Ngomong dong, ngomong. Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng ya. Senang. Senang. Yang Jadi bro, dia kayak lebih suara takut ngadepin gua ketimbang skate bro. Iya, kayak takut ngadepin lu yo. Bener, anak lo jadi diem sama lu. Lu tipikal bapak galak soalnya. Tapi skate, banyak nggak teman-teman yang main skate juga banyak nggak? Yang seumuran kamu banyak nggak? Banyak ya. Oh. Diajarinnya baik-baik ya yang ngajarin skate. Nah, Baik ya. dia mah tiap hari orang di rumahnya ada banks. Gila lu. Di Iya. rumahnya ada cuy. Sama ini bisa order juga.
Ya. Om Ton ini juga bisa dipesan kayak gini-gini juga bisa Pesan. dipesan. Oh, misalnya mau bikin Bisa. apa sih skate area sendiri? Obstacle kayak obstacle gini. sendiri. Bisa. Yang mininya Keren, bro. ada. Mininya jadi Mini. kalian Ya. bisa order. Jangan sosok bikin dari triplek sendiri, bro, nggak safe. Jangan, Iya. ya kan Kang Husen ya. Jati kayunya kayu jati. Pas jatuh aku pada bengkak nih kaki. Yang Iya. kan di triplek. Nah, untuk Bukan area jati. sendiri, ini kan sebenarnya udah diatur Bang ya. Kayu apa yang lebih safe buat jatuh? Iya, benar. Ini udah ada hitungannya sih semuanya gitu. Oh, udah tahu nih. Ini nggak ngitung sembarangan berarti ya. Oh nggak ngitung sembarangan. Ini udah tahu nih ya. Udah Iya, benar-benar dipelajari. detail nih. Detail. Kalau lihat aja dari frame-framenya itu. segala Berarti gini Om macam. Ton, lo nggak perlu ngeluarin orang asing buat ngitung ini. Dari kita pun bisa mampu dong, orang kita sendiri. Iya, bisa. Orang kita udah mampu ya? Kan ada beberapa dari senior kita tuh ada yang punya juga gitu loh. Oh. Jadi konsultasi juga sama dia. Oh, oke tuh. Jadi gitu yo. Jadi gimana caranya kita itu untuk membuat suatu area seperti ini nggak banyak makan bahan, Iya. ngebuang bahan. Ngebuang bahan. Iya. Jadi tahu apa yang udah dibeli nih ya. Iya. Gue butuh berapa Tingkat meter? kekuatannya, Ah. berapa meter kesanggupannya kita gitu loh. Oh, oke Iya. oke. Jadi jangan asal-asal bikin, bro. Iya, Iya. R-nya juga harus dilihat. Kita sanggup nggak, orang-orang kita sanggup nggak untuk seperti ini gitu. Iya. Kadang-kadang kan ada yang buat tapi yang Ah. set, vertikalnya terlalu tinggi. Wah, itu biasanya orang pemerintahan tuh. Enggak, Kang, ini gue harus gue sebutin. Maksud gue gini, kadang-kadang orang pemerintahan itu sotoy. Iya. Dia buat tanpa konsultasi sama pro. Oh. Gitu dong, kayak Iya. gue event musik nih. Toto dia bikin panggung nih, panggung udah jadi, panggung begini. Kan gue orang event ya, gue tahu Iya, iya. dong panggung harus gimana. Iya. Itu berbahaya juga dong buat yang nonton, buat yang manggung. Ini Iya. nggak enak nih nontonnya kok dangak kok gini. Iya. Dia nggak konsultasi sama kita. Iya. Nah banyak gue temuin, gue keliling kota kan nih, kerja gue kemana-mana, gue liat, gue main ke skatepark yang dibangun sama pemerintah daerah. Iya. Itu nggak enak banget coba. Ya. Suram cuy, dia kali langsung begini. Ini Emang- apaan? Itulah salah satunya kenapa kita mendirikan organisasi ini gitu. Sampai ke Ah. kemana, ke kabupaten gitu. Jadi dananya itu bener ya, keluarnya emang dibikin skateboard beneran, tempat park beneran, tanpa mereka ngambil keuntungan dibikin yang asal-asalan. Harusnya seperti itu kan? Jadi udah Harusnya ada seperti itu, kayak konsultannya ataupun kita udah punya namanya bergening. Nah, itu lebih Jadi bagus. kayak gini. Itu lebih bagus. Teman-teman, kenapa kita nggak bisa masuk sampai ke ranah seperti itu? Jadi pasti tanyain, ada yang mau buat skatepark? Iya, buat skatepark. Pemerintahan gitu loh. Pasti tanya, pasti baliknya lagi. Kamu dari mana? Oh, sini. Oh, kamu ngapain? Bantu. Oh, mana ininya? Nggak ada. Oh, kamu komunitas. Ya udah, berarti serah kalian. Oh, di-cut lagi tuh. Di-cut lagi. Nah, Oke. pas kita udah punya Badan hukum, Badan ada hukum, hukumnya, organisasi jelas. organisasi jelas segala macam, mereka pasti yang waduh nggak bisa sembarangan nih gitu loh. Iya, Kalau ada apa-apa benar. antar lembaga udah bisa bermain di situ. Iya, gitu. benar. Dan kita pure ini mandiri. Wah, ini sih keren maksud Banget gua. sih. Iya, Mandiri. jadi benar-benar bisa ngerubah itu tadi Paradigmanya, paradigmanya. part-part yang salah bangun. Yang Kayak salah gitu. bangun lah, Bener. masalah atlet lah. Ah, Nah, sekarang kan bener. skateboard udah masuk ke ranah prestasi. Oh, iya, masuk ke bener. olimpiade. Iya. Makanya kita udah perlu Pembinaan pendidikan yang baik lah, Bias. Iya, secara dini gitu. Keren, Ataupun keren. organisasinya harus kita benerin dulu gitu. Oh, oke. Iya. Ya supaya mohon maaf, supaya kita tidak dipermainkan sama orang-orang yang mengambil keuntungan Iya, dari betul. komunitas kita Betul, gitu. betul. Budgetnya ada tapi dibikinnya asal-asalan. Ya, kurang lebih Kayak seperti gitu. itu. Iya. Memanage tempat ataupun atlet, Heeh. at least mereka orangnya dari kita Iya, gitu. benar. Mereka Jangan udah percaya lah ya, ya. bukan dari orang lain Benar, kayak benar. gitu. Wah, Kayak keren sih. sekarang aja udah ada beberapa kabupaten nih, misal sekarang ya udah punya atlet. Oh, Ya kan? keren. Bayangin misalnya setiap provinsi ada berapa kabupaten ya satu kota ada berapa kabupaten. Oke. Lu bayangin kalau misalnya satu kabupaten aja ada 100 kabupaten. Gila. Banyak banget. Kabupaten, kota, provinsi. Banyak banget. Berapa jadi profesi kan? Iya. Iya, benar. Jadi profesi nggak cuman atlet terus pelatih
asisten itu udah berapa? Kalau Iya. sekali jalan berapa? Benar. Ya kita udah bisa seperti itu gitu loh, Benar. membangun membantu teman-teman Iya. untuk bisa berprofesi gitu loh, sebagai atlet segala macam, dan kita nanti Benar. ke depan juga akan membuat sertifikasi akreditasi untuk para juri, para atlet, Keren. Jadi jelas tuh ya? jelas nanti Oke. para pelatih, juri, pokoknya untuk struktur eventnya segala macamnya. Jadi nanti ke depan balik lagi nanti pas ditanya, misalnya mau jadi pelatih nih, kamu mau jadi pelatih atletnya nih A, tapi kalau nggak ada sertifikasinya ya udah lu boleh melatih, tapi lu nggak dapat budget, nggak ada uang, nggak bisa keluar karena lu nggak ada sertifikasi. Iya. Lu boleh Income lu nggak tanggung, jelas. nggak jelas Income lu nggak seadanya. jelas. Tapi kalau lu punya sertifikasi ya lu bisa gitu, Ngajuin lu penawaran. ngajuin penawaran. Iya, betul. Kayak Gue gitu. setuju sih. Itu ibaratnya memperbaiki Iya. skateboard di Indonesia sendiri. Benar. Iya benar, kan? kayak kita Kayak gitu. punya, lu punya ijazah S1, Iya. masa sama orang yang nggak punya ijazah mau Iya. disamain? Iya, Benar. Iya Tapi kan? gini, Om Ton. Ini udah masuk ke ranah PON sama SEA Games nggak sih skateboard? Yang belum tahu mungkin bisa PON dijelasin. udah mulai, PON mungkin udah. mau dieksibisiin, ya mudah-mudahan Oke. aja gitu loh. SEA Games? SEA Games kan udah. SEA Games sudah ya, SEA tahun Games, kemarin ya, 2018 sudah SEA ya. Games dan Asian Games. Asian Games sudah masuk juga ya. Iya, benar. Olimpiade Indonesia masuk nggak sih sebenarnya? Masuk. Yang Jepang harusnya nih, tahun ini ya? Iya. Jepang ya. Heeh. Ada atlet kita. Tembus ke sana? Masih dalam seleksi tapi Covid. Waduh, sayang banget. Seleksi untuk Tapi dunia. pembinaan Bang Tony juga. Pembinaannya iya. Eh, Orang situ, orang yang Om Ton, murid. muridnya iya, tapi kalau yang Beda-beda lagi. mengaturnya itu bukan dari komunitas kita gitu. Oh. Tapi dari pestrosinya gitu. Bukan Tapi kita. tahu lah ya orangnya lah ya. Iya, Tahu lah ya. gitu. Oh iya. Jadi kita tuh lebih ke personalnya, ke Oke. komunitasnya gitu. Oke. Untuk mempersiapkan teman-teman untuk berprestasi gitu loh. Tuh buat para pendengar Arafik ya. Iya. Jadi skateboard Jelas sih. ini jelas sekarang. Jenjangnya tuh jelas. Jelas. Jelas Sekarang udah banget. Jadi bukan yang kayak lu lihat di jalan-jalan mereka nggak ada juntrungannya. Ternyata siapa tuh yang lagi di jalanan emang lagi Iya. latihannya Iya, kayak betul. gitu. Iya. Nggak mesti di park juga kan? Iya. Kadang-kadang nah kayak gitu. Nah, Bang Tony sebagai orang tua, ngeliat anaknya main gimana, Bang? Deg-degan nggak? Deg-degan Ada rasa sih, takut juga nggak? ada sih Kan sebagai maksudnya orang kita tua sebagai ya. orang tua kadang beda Nah. ya, ngelatih anak Iya. orang sama Ngelatih anak sendiri. Kan Nah. lebih, aduh takut anak gue jatuh nih, kayak gitu. Ah. Iya, ada sih beberapa, cuman ya itu yang saya harus ini nih ya. Lawan juga, Sorry, Bang. gua coba anak sendiri gitu loh. Ternyata di situ barulah seperti ini loh treatment yang kita harus lakuin gitu Jadi loh. buat Ya praktek kalau juga. anak-anak seperti ini lakuinnya Iya, seperti ini. karena anak saya Jadi- juga udah membuktikan loh. Iya, itu. ada Oke. approvalnya, ada buktinya bahwa dengan teknik pengajaran yang sudah kita lakuin, ini loh hasilnya. Oke, benar. Ini loh, kita sudah memberikan kontribusi ke, walaupun kita bukan di secara mengikuti pelatihan ikut di secara ininya ya Asian Games-nya, tapi kita sudah menjadi part of membangun karakter Oke, dari oke. skater-skaternya Iya, untuk bisa siap menghadapi skala kompetisi yang udah internasional. Wah, keren. Oke. Terutama kayak Mantap. ada Bunga kan, kalau Iya. tahu Bunga, Iya, itu Bunga salah tahu. satu atlet binaan kita waktu itu di sana. Gitu. Nah, Iya. kebetulan kan istri gue nonton, Maya anak kita langsung skate deh. Tadi boxing langsung boxing. Iya, tadi. Ini pindah-pindah nih. Abis ini kita podcastan mancing loh. Tiba-tiba lo mancing, kayak gue mancing deh. Ya itu memang harus dari diri sendiri. Jadi anak-anak itu nggak bisa kita minta mau apa gitu loh. Iya betul. Tapi harus dibimbing gitu loh. Ya, Harus ya. dibimbing dan Dibimbing. akhirnya mereka cinta sendiri ya. Iya harus dibimbing Iya kan? bahwa anaknya mau ini, ya udah fokusin gitu loh ke Oke. suatu apa yang dia suka, hobi. Kalau udah melenceng, balikin lagi, balikin. Oh. Kalau misalnya mau ke ranah prestasi, maksudnya mau diserusin, mau diserusin. Iya. Oke, tuh jadi
buat para orang tua jangan takut untuk masukin anaknya ke skateboard karena emang ada jalur prestasi juga ya. Ada jalur Ada kejuaraannya, Ada semua kejuaraannya. jelas, Iya. ada kompetisinya, Berlisensi. Iya. kejuaraan lokal, nasional, bahkan internasional ya. Iya. Iya, betul. Wah Iya. itu sih gila sih. Gokil banget sih asli. Itu gokil. Nah semoga aja yang denger ini jadi mau juga ikutan. Buat yang penasaran bisa langsung ke Green Skate Skate Lesson. Lesson. Iya. Dicari tuh Instagramnya, Iya, boleh. DM aja. Ya, DM aja. Iya kan? DM-nya nggak usah aneh-aneh ntar. Nih papan saya Kalpro nih, bisa main nggak nih Kalpro? Bang, tripleknya apa ya yang bagus tuh triplek? Iya. Jangan ngaco. Iya kan, jangan aneh-aneh. Oh ya, tadi internasional di mana Om Ton? Juara Iya, pernah di mana? Om Ton juara pribadi nih, pribadi. internasional pribadi sih Nasional kan sampai 2005 tuh. SEA Games juga ada 2005, tembus tadi terus kan. beberapa event yang ada di Malaysia, Malaysia. Singapura. Udah pernah ikut juga tuh ya? Sudah pernah ikut. Pokoknya Dan nih, dari kelas skate- Ace Game lah udah. Dari skate ini bisa keliling Asia tuh ya. Iya. Gara-gara skateboard Bisa. nih. Gokil. Gokil, Gila. Sampai ke Amerika pun bisa. Sampai ke Amerika. Iya. Haryo kantoran S1 di Asia ya Tangerang. Singapura aja belum pernah. Iya. Tuh, Di main Nggak. skateboard doang men. Sampai US. Lu S1 yuk, masa Nggak, kantor sekarang doang gini ya, maksud gua kita boleh Enggak pernah kepikiran gak sih lu bakal ke sana? iya. Pernah Karena kepikiran? lu harus percaya namanya the secrets gitu loh. Makanya lu harus punya cita-cita. Oh. Cita-cita kan nggak harus bayar kan. Cita-cita boleh kita setinggi langit kan. Muluk boleh ya, Muluk boleh, Muluk boleh, boleh. gitu. Tapi dengan intens lu latihan. Ya intens lu latihan Ah. dan fokus emang lu tertujunya ke sana. Biarpun itu gagal, nggak terjadi segala macam, ya kalau lu benar-benar niat untuk mencapai suatu goal lu, itu bisa aja terjadi. Gokil. Kayak- Keren sih, keren bener. Kayak gua hari ini nggak nyangka bisa ketemu Bang Tony Sultan lagi. Iya, dia. Iya. Dia emang gitu emang suka katro. Kadang-kadang kalau gua kasih konten-konten Iya, bagus, iya, iya. aduh gua deg-degan nih harus ngomong apa nih. Ya gua pernah waktu itu sempat Tadi gua ya. keluar dari sini, minum Iya. dulu gua udah dekat banget tuh gua. Sempet ya. Ada suatu jadi agak ini ya, maksudnya kaget juga sih gue. Heeh. Gue cuman bilang suatu saat muka gue ada di billboard ini. Suatu saat Dan itu kejadian. kejadian. Oh, gua sempat ngeliat tuh. Itu iklan suatu bank atau apa gitu. Gua sempat Iya. lihat tuh. Lagi ngambil di ATM gue. Iya. What the fuck? Gua tahu dia orang nih. Lu Nggak. kalau nggak tuh Iya, tadi ya, maksud gua- itu dia. Iya. Oke. Apa mau lu gitu loh kan? Waktu gua sebelum jadi pro. Ah, Gua mau ke Amerika. Gua mau jadi punya prestasi Ah, di ah. nasional. Gua mau keluar negeri. ah. Dan gua mau punya bisnis di sini gitu loh. Itu kewujud semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang ya seperti ini. Omongan adalah doa, men. Iya. Iya kan? Omongnya positif, jangan Positif. gua nggak bisa, jangan gitu. Iya. Iya kan? Harus gua bisa. Positif. Tuh. Terus karena ya terus terang gua nih bukan orang yang apa ya, ya biasa aja Nah, gitu kan. bukan yang terakhir mewah, Bukan terakhir, enggak. enggak Ini terakhir pokoknya, iya, mewah biasa gitu, aja biasa lah. aja. Ah, ah. Karena satu, semakin lu apa ya istilahnya ya, ego ataupun terlalu bersemangat mencapai pengen mencapai sesuatu apa yang lu inginkan, itu efeknya nggak bagus sih. Oh, terlalu ambisius Terlalu ya. ambisius, Oke. lu nggak bagus. Ah. Jadi kalau mau lu melakukan itu step by step. Kadang-kadang aja udah ambisius aja nggak gagal Nggak, kayak iya. enak. Iya, gagal nggak enak. Iya kan? Gua waktu itu kan sempet bercita-cita kalau misalnya gua menang di berbagai kompetisi kan emang seleksi menang, lu baru bisa ikut Ace Game, ya kan? Ternyata pas masuk juara 3 ya, juara 1-2 masuk, gua ikut Ace Game kan, mewakili Indonesia. Dan di situ ternyata gua ngeliat, wow, lawan gua terlalu berat di sini gitu. Gokil. Ya udah, berarti gue tetap mau ke Amerika. Gimana caranya? Ya itu adalah keinginan gue gitu. Udah sampai di atas tapi belum terkabul kan. Karena kan untuk dapetin seperti itu kan lu harus ikut ini kayak gitu, berjenjang kan. Lu ikut Asia nanti Eropa, baru di finalnya Baru di itu masuk ke kan ya, Amerika. lewat lah gitu loh. Oke. Terus ya akhirnya gimana? Ya akhirnya ya gue balik lagi main
skate lagi segala macamnya. Latihan lagi Latihan tuh. lagi dan segala macamnya. Heeh. Ya umur udah bertambah, ya udah nggak mungkin lah. Heeh. Tapi gimana caranya gitu loh. Heeh. Oh ya udahlah, gua nggak terlalu ngoyo banget, nggak ambisius, tapi gua tetap fokus bahwa suatu saat gua harus bisa ke sana. Akhirnya gua buat bisnis skate shop. Oh iya, dan papan Iya, tuh ya. dan papan itu. Papan iya gue tahu Akhirnya ceritanya tuh. ada teman yang membantu gitu Dan lu pergi ke saudara- sana? dan gue bisa pergi ke sana Iya benar. tanpa gue harus bersusah-susah payah. Gokil. Gua speechless Bersusah payah, Iya. Udah bingung kan lu. berdarah-darah gitu, yang lain berdarah-darah untuk bisa ke Amerika. Gue Iya. Oh berarti alhamdulillah ya. berarti gitu. gini. Kalau misalnya mimpi lo terkubur dengan prestasi, dengan lo nge-skate dengan yang muda-muda lo kalah, masih ada cara lain ya? Masih ada cara lain. Masih ada cara lain untuk lo ke Amerika, mungkin Iya. dari bisnisnya. Iya. Dari bisnisnya lo Iya. juga bisa berangkat. Lo ngambil Iya. dari bisnisnya kan? Iya, berarti? dari bisnis. Ternyata dari bisnis gue baru Ternyata bisa dari berangkat bisnis. gitu. Dari prestasi gue nggak bisa. Tadi gue Dari diem aja, bisnis. tau gak kenapa diem aja? Kenapa? Gue langsung batin nih, gue kayaknya pengen sesuatu nih gue. Pas batin nih sekarang. Baru tuh ya? Baru Iya. batin. Baru ya? Dan ini pun juga sama skatepark ini. Jadi Ini juga sama nih. 2009 kan, tahu kan 2006 kita gimana kan? 2009 gua mulai membuka kan, Oke. membuka pelatihan skateboard. Sekolahan lah ya. Dan itu pun kan turun naik kan, turun naik. Setelah adanya Asian Games, SEA Games, dan ya alhamdulillah anak didik kita gitu loh ya berhasil kan di sana kan, dan masuk seleksi juga Alika dan Bunga waktu itu kan. Mulai mulai kebuka skateboard tuh ternyata ada prestasinya. Oke, banyak yang tahu, banyak yang lihat, dan Banyak banyak banget ini iya, yang mau banyak yang ikutan. mau. Akhirnya kita lebih fokus lagi tuh di skate pelatihan. Oke. Sampai buat modulan segala macamnya, bahwa kita harus yang apa namanya punya standar Oke. sendiri untuk Oke. supaya orang tua murid ataupun yang mau mendaftar tahu bahwa skateboard itu ada jalurnya, terus punya legalitasnya dan manajemennya juga harus bagus. Dan bisa diyakinkan ke orang tua bahwa ini aman. Iya. Itu yang terpenting sih ya. Iya. Kadang Iya. kan banyak yang takut tuh. Iya. Enggak, Aduh. ngeri nih. Dari situ 2018 mulai tuh kita udah mulai banyak intens, perbaikan manajemen juga, dan Oke. dibantu sama istri gua juga Jadi ikutan sekarang. ikutan. Oh, oke. Ini Itu ya gua Iya. ya berterima kasih juga ya sama Iyalah. istri gua yang Iya, sudah iya. membantu, dan Benar. beberapa teman gua juga yang membantu untuk menjadi coach waktu Oke, itu. oke. Kita bahu membahu untuk pengembangan dan pembinaan skateboard dan ya sampai sekarang ya inilah Hasilnya. dari teman-teman kita mengembangin Ini gua- olahraga pelatihan pembinaan skateboard. Lo langsung ngantor Menggebu-gebu pengen lo gua. tinggalin nih. Enggak bro, menggebu-gebu banget kayak gue termotivasi. Apa gue jadi motivatornya bro? Tiba-tiba jadi sosok teladan. Thank you banget nih Bang Ton. Iya, iya. Iya, Om Ton, thank you Oke. banget udah mau ngobrol bareng kita di Arapik ya. Ya, Iya, ya, Marriage Speak. makasih juga udah Iya. kita dikasih kesempatan gitu untuk berbicara. Soalnya kita di sini sih sebenarnya kita ngundang-undang banyak banget orang yang nggak tahu di sana, di luar sana mungkin belum tahu ya. ya Dengan adanya kita di sini kan ada Spotify dan lain-lain, mungkin bisa kita share ya. Ya, betul. Hal-hal positif seperti ini, dan Ya. kita bisa berbagi hal positif ke orang banyak, dan orang banyak juga tertular untuk ikut melakukan hal yang positif Ya. juga kayak kita. ya Kayak gitu. Ini sih udah keren sih. Bener banget sih. Om Ton, ada yang mau disampaikan nggak buat para pendengar? Khususnya buat para skateboard Iya. yang baru mau mulai, Baru- orang baru. tua yang baru mau ikutan anaknya, apa Iya. tips and triknya? tips and triknya ya, maksudnya tipsnya buat anak-anak yang suka, yang istilahnya apa namanya tuh, yang Suka main skate sendiri gitu. bukan apa yang yang nggak bisa diem tuh apa Oh, hiperaktif. ya hiperaktif, Hiperaktif. dan ada indikasi untuk bisa bermain skateboard gitu loh, dan anak-anak yang suka bermain di aktivitas outdoor dan pas melirik skateboard ya bisa datang ke tempat kita. Oke. Dan kalaupun itu jauh, kita sudah buka di kelas online juga. Wih, Wih, ada kelas. Oh. cara daftarnya gimana dong? Cara daftarnya gimana? Gokil. Apa?
DM aja. Saya DM mau ikut aja. kelas online-nya dong gitu ya. Iya. Oh, Semenjak COVID ini kita terus berinovasi ya, gimana caranya teman-teman masih bisa Gabung, beraktivitas ikutan dan gabung dan aktivitas mengajar tuh masih bisa. Gokil, Dan kita buatin gokil. kelas ini sih online gokil juga. sih menurut gua. Asli. Jadi Om Ton ini punya banyak banget trik untuk ngakalin segala situasi Iya, ya. Iya, punya banyak banget trik untuk ngakalin segala situasi. situasinya Untuk, ya ibaratnya, karena di luar sana pun orang banyak yang juga bosen kali di rumah ya. ya waktu itu kan dari Maret kan. Dari Maret Wah, benar. parah Maret sih. parah kan. Dari Parah Maret. Dan Maret. kita berpikir gimana kita masih tetap dapat income buat Iya, buat betul. coach-coachnya. Betul. Terus ayo kita buat gitu loh. Kita melakukan suatu kreasi yang kreatif lah. Nah. Ya biarpun gua rasa sih semua di dunia pendidikan yang dari Iya. offline ke online itu Butuh ya, waktu ya. butuh waktu gitu loh. Ya, penyesuaian ya, benar. sekolah aja butuh penyesuaian kan. Wah, penyesuaian. nggak bagus, begini. Ya, apa yang bisa kita lakuin? Iya, benar. Ya kan? Ada nggak ide yang lain? Kalau Benar, lu ada ide lain, ya tolong kasih tahu. Heeh. Ada yang lebih bagus atau enggak? Kalau enggak ya udah kita yang Iya. kita lakukan ya sekarang seperti ini gitu. Benar. Gila sih ini. Iya. Aduh. Oke, makasih, kalau Bang. yang buat mau gabung, lagi-lagi gue cuma mau ngingetin langsung aja ke Instagramnya. Ya. Ada di mana? Yuk. Tadi Green apa? Skate Lesson. Lupa. Green Skate Gue Lesson. maksimal banget Green Skate Iya. Lesson ya. Green Skate Lesson. Green Gue Skate aduh dari Lesson. tadi ide pertama datang sebenarnya bener grogi. Gila, Lagi. masalahnya ini living legend loh. Gue pas liat Instagram malah Living Legend asli. Iya. Ini sih gokil. Oke, thank you yang udah gabung Thank you banget. barengan kita Ya. selama berapa Makasih menit banyak. ini ya. Ya. Thank you banget Om Tony Seruntul udah gabung kita juga. Oke. Untuk waktunya Ya. tentunya ini Semoga- susah banget mau ngaturin. Iya, Bisa. COVID-nya cepat selesai, bener. Iya. Terus tempat makin cepat jadi ya. Iya, Iya, COVID biar cepet kelar, terus kita bisa main di sini. Bintaro. Lu Bintaro. cari ya. Bintaro, kalau penasaran, Om Tony Sektor bisa 1. nunjukin kalian Di- spot-spot keren ntar. Ya. Di DM aja. Heeh. Kalian tinggal di mana, mungkin Om Tony bisa tahu. Oh, tempat di situ ada skateparknya di sini nih. Ya, Iya. benar. Kayak gini. Kayak gini nih, ini. Gue terus terang gue nggak tahu deh. Kita sering lewat Iya. kan. Iya. Tapi mana tahu lo ada kayak ginian. cuy. Makanya Iya, tadi pas bener. mau di mana lokasinya di sini aja mau udah biarin kelihatan nih sengaja Iya. emang. Gila ya, gila kan? Gila. Oke. Thank you semuanya Thank you yang banget. udah pada Thank you. dengerin. Kita Ya. dari Arafik, anak Raja Speak, masih barengan gue Moritz Kansil, juga ada bintang tamu kita Tony Seruntul. dan rekan gue. Hari Bergas. Ya. Sampai bertemu di puncak kehidupan. Sampai bertemu di puncak kehidupan. Thank you. Thank you. Peace Thank you. you.